Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati wa akhwati al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Setelah salat maghrib ini kita lanjutkan dengan tausiah atau an-nasihah atau mau'izah atau tazkir, karena Allah telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan Muhammad, sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Contoh yang paling utama dan pertama adalah bopo kita, Nabi Adam alaihi salam. Larangannya hanya satu, tidak boleh makan kayu, katanya buah kayu yang namanya kayu khuldi menurut iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Oleh iblis dinamai pohon itu pohon khuldi, pohon kekekalan. Karena kamu kalau makan itu berarti kamu akan jadi raja di raja selamanya di surga. Mulkin la yabla. Musuhnya, larangannya satu, musuhnya satu. Tujuan musuhnya sudah diungkap juga oleh Allah. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hati-hati Adam, jangan sampai musuh kamu ini, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Ini musuhmu dan musuh istrimu. Satu tok saya ingatkan, kata Allah, jangan membuat keduanya, jangan membuat iblis menggoda kamu berdua keluar dari surga. Larangannya satu, jelas ditunjukkan oleh Allah. Pohon ini jangan kamu dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu termasuk orang zalim, nanti akan dikeluarkan dari surga. Masya Allah, jelas sekali, jelas banget. Satu tok larangannya ditunjukkan yang akan menggoda siapa, dan akibat yang akan ditimbulkan kamu termasuk orang zalim dikeluarkan dari surga. Kok bisa terjadi? Malam ini yang kita ambil adalah, kalau boleh berandai, seandainya ada orang lain lagi, orang ketiga yang mengingatkan Nabi Adam, tentunya pastinya ingat. Nabi Adam itu jelas larangan tuh kayu itu, jelas ini musuh sampean iblis ini. Program tujuan utama iblis bagaimana mengeluarkan sampean dari surga. Seandainya ada begitu kata para ulama, maka Adam ikut, namun semuanya itu takdir. Kita ambil hikmah di mana peringatan itu, nasihat itu sangat diperlukan oleh siapapun. Tidak ada yang merasa maksum dari yang namanya nasihat dan peringatan. Sampai diceritakan Nabi Sulaiman, seorang nabi Allah, ketika suatu saat tidak mengindahkan peringatan. Beliau punya istri berapa? 100. Kata beliau oleh Allah, karena diberikan kekuatan 100 Pak istrinya, 100 wanita Pak. Dia katakan, la atufanna hadhil laila, akan saya gilir satu malam ini 100 wanita ini. Diberi kekuatan oleh Allah.
Nanti masing-masing wanita ini hamil dan akan melahirkan seorang anak yang jago perang. Jago perang, Masya Allah. Oleh temannya diingatkan, qul insyaallah. Katakan insyaallah. Katakan insyaallah Nabi. Sebagian riwayat malaikat yang mengingatkan. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau. Enggak, pasti saya yakin. Saking yakinnya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak mengindahkan peringatan. Akhirnya yang lahir hanya satu orang. Yang hamil satu orang, keluarnya separuh manusia. Artinya tidak sempurna. Masya Allah. Allah mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ya memerlukan kita sebagai manusia, memerlukan peringatan orang lain. Disinilah pentingnya nasihat, pentingnya tadzkir, saudaraku. Untuk pembuka saya mengingatkan betul, marilah kita menjadi orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, tertinggi, nikmat yang paling agung yang justru kadang-kadang kita lupakan. Banyak di antara kita yang melupakannya adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah yang disebut dengan hidayatut taufiq. Hidayah petunjuk yang berupa kesadaran, kemauan, kerelaan, kesungguhan yang ada di dalam hati kita untuk mengikuti kebenaran. Kalau Allah tidak memberi, saudaraku, yang dimaksud kebenaran adalah Islam, iman, tauhid, hal-hal yang baik dalam agama ini, tidak mungkin bisa melakukannya kalau Allah nggak memberi namanya hidayah yang diletakkan dalam hati kita. Namanya hidayah itu taufik. Taufik itu cara Jawa itu pener. Pener itu oleh Allah diluruskan, dibenarkan sehingga bisa mengikuti hal-hal yang benar. Ini tidak bisa dibeli. Ini tidak bisa, apa kalau dulu bahasa saya masih muda itu KKN. Apa KKN ini? Dikatakan kolusi, apa lagi? KKN kok lali ya. Hah? Dan nepotisme, kolusi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gak bisa atas nama persaudaraan, tidak bisa. Kalau saudara bisa dapatkan hidayah karena saudaranya orang baik, yang dapat siapa? Yang dapat istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang melindungi beliau mulai dari umur 12 tahun sampai 50 tahun. Pasang badan, pagar betis, apa lagi? Kata orang Jawa itu pasang badan itu apa bahasanya? Talang pati. Talang pati. Masya Allah. Allah tidak menghendaki memberikan petunjuk Islam, tidak bisa nerima. Abu Jahal, saudaraku sekalian, Abu Jahal paham itu makna la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah, dan dia paham, ngerti siapa Allah. Kalau ditanya mereka, apalagi Abu Jahal itu Abul Hakam, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang ciptakan langit bumi? Siapa yang menghilangkan musibah? Siapa yang menolong kamu? Jawabannya Allah. Paham. Dan la ilaha illallah juga paham. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah patung. Kata Abu Jahal setelah Nabi dakwahnya adalah la ilaha illallah, yang disembah hanya Allah, yang benar untuk diibadai hanya Allah. Dia apa yang mengatakan? Dia katakan dalam Al-Quran, bahasanya Abu Jahal itu, aja'alal alihata ilahan wahida. Mana mungkin Muhammad ini dakwahnya mengajak menyembah satu Tuhan saja. Kami harus meninggalkan patung Hubal, patung Uzza, patung Lata, dan seterusnya.
Nggak mungkin kami layani. Inna hadzal syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Nah coba, orang Arab, tokoh Allah ya. Orang Arab, tokoh cerdas, siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh cerdas, cerdik, apa lagi? Cuman karena dia kafir jadinya licik. Tapi dia paham makna la ilaha illallah. Karena Allah tidak membuka hati dia, dia tidak bisa terima. Dan dia tahu Al-Quran itu bukan bikinan manusia. Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh tukang sihir, oleh tukang syair, dan lain, tidak mungkin. Ngerti Abu Jahal? Namun karena Allah tidak membuka hatinya, maka dia tidak bisa menerima. Ini namanya hidayah, taufik yang sangat mahal. Sungguh ini saudaraku kaum muslimin, ya. Saudaraku, ini nikmat yang sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang bisa kita mensyukuri. Makanya tadi diajak bersyukur, alhamdulillah ya Allah hadaitani lil Islam. Engkau telah menunjukkan kami lil Islam, fa'amitni 'alal Islam. Matikan saya ya Allah dalam keadaan Islam. Nah, dalam perjalanan ini saudaraku sekalian, juga kita bergantung kepada pertolongan Allah. Dimulai dari bersyukur, yang kedua adalah sungguh-sungguh di dalam menetapi agama ini, Islam ini, lalu kita berpasrah kepada Allah supaya kita bisa mati dalam keadaan menetapi hidayah, menetapi Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu usaha kita manusia yang lemah ini, bersyukur, nanti kita ibadahnya sungguh-sungguh dan selalu banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena perjalanannya masih panjang. Malam ini kita akan mencoba mengurai dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Kalau kajian itu minimal 2 jam harusnya. Kita akan mengurai bahaya syubhat. Ini kenapa ini harus kita perjelas masalah ini? Karena Bapak Ibu saudaraku, ini menjadi penghalang orang tidak berhasil sukses di dalam menetapi Islam dan iman. Dan ini terbukti nyata. Terbukti nyata. Syubhat itu maknanya adalah samar, remang-remang, bercampur, rancu. Itu bahasa, secara bahasa. Yang dimaksud syubhat di dalam agama adalah beberapa hal yang meragukan, yang belum diketahui apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini perintah, apakah ini larangan, apa boleh, apa tidak boleh, nggak jelas. Itu namanya syubhat. Di dalam masalah syubhat ini kita harus berhati-hati. Karena apa? Ada 2 kemungkinan. Ini yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Dan banyak berhasil setan iblis menjauhkan manusia. Kalau tidak dijatuhkan kepada yang haram-haram, maksiat, dijatuhkan kepada kesyirikan, kekufuran, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Masalah syubhat. Siapa yang kira-kira akan terkena syubhat, akan tertimpa, terjangkit syubhat ini, ketidakjelasan sehingga dia menerjang keharaman, bahkan wal'iyadzubillah keluar dari keimanan, keluar dari Islam tidak terasa. Siapa kira-kira yang akan tertimpa seperti ini? 1, orang yang tidak berhati-hati, tidak ada mutaware. 2, yang ada potensi, maksudnya orang yang terbatas keilmuannya. Ini para ulama mencatat, terbatas itu orang yang istilahnya tidak pandai masalah ilmu. Yang ketiga, orang yang salah di dalam mengartikan dalil. Nah, ini yang sedikit nanti saya bahas di belakang, karena saya pernah tertimpa itu
selama kurang lebih 35 tahun. 35 tahun. Nanti sedikit kita uraikan insyaallah di belakang. Syubhat, salah mengartikan dalil, terus diyakini dijadikan pedoman seakan itu benar. Yang keempat, tidak mau bertanya kepada para ulama, gak mau ikut para ulama, gak mau ikut as-salafus salih, tidak membuka bagaimana para ulama menterjemah, memaknai dalil-dalil yang ada. Kita coba ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyikapi yang namanya syubhat, hal-hal yang bisa haram, bisa halal. Pernah Rasulullah berjalan menemukan sebuah kurma, satu buah kurma di jalan. Beliau ambil, nggak jadi. Beliau mau ambil tapi nggak jadi. Apa kata beliau? Laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Seandainya saya tidak khawatir bahwa satu biji kurma ini, satu buah kurma ini termasuk zakat, saya ambil, saya bersihkan, saya makan. Satu buah kurma, saudara. Beliau mendapati ini syubhat, ini zakat apa bukan ya? Kalau zakat tidak boleh keluar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak turunnya nggak boleh makan zakat, karena zakat itu kotoran manusia. Maksudnya sesuatu yang tidak sepantasnya untuk Nabi dan keluarganya, itu untuk orang fakir, miskin dan seterusnya. Disitulah contoh dari Rasulullah. Sebagian riwayat Hasan bin Ali, dia mengambil satu buah kurma, dia makan. Setelah dia makan, ketahuan Rasulullah, konangan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kuh, disuruh ngelepeh, disuruh membuang. Keluarkan. Sebagian riwayat ditarik oleh Nabi, dikeluarkan. Ini cucu yang masih kecil, dia belum mengerti apa-apa. Ini kurma zakat. Ini kurma zakat, oleh Nabi dicukil, kuh, bahasa Arabnya kuh, maksudnya suruh ngeluarkan. Apa kata Rasulullah kepada anak yang masih kecil ini? Ama sya'arta anna la na'kulas sadaqah? Apa kamu belum tahu, belum ngerti, anak kecil banget, bahwa keluarga kita nggak boleh makan zakat, nggak boleh makan dari zakat. Itu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita supaya sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat sekecil apapun. Khalifah Umar itu pernah mendapat kiriman dari Bahrain minyak wangi. Minyak wangi ini sedekah untuk orang Islam di Madinah. Ketika minyak wangi itu sudah sampai, karena jumlahnya banyak, kan harus dibagi itu. Harus dibagi. Yang bisa bagi kan orang yang harus ngerti timbangan. Istri beliau ditanya oleh Khalifah Umar, kamu ngerti nggak? Kamu bisa nimbang nggak? Ini bagi sekian kali sekian. Kata istrinya, bisa, saya sudah biasa. Saya biasa nimbang. Habis itu Khalifah Umar, kata Khalifah Umar, jangan kamu, yang lain aja. Setelah ditanya kenapa, ada apa? Saya khawatir kamu nanti ada tumpah sedikit, kamu ambil, kamu oser-oserkan ke badan kamu, ke ini kamu. Nanti saya dan keluarga mengambil bagian lebih daripada muslim yang lain. Masya Allah. Takut Khalifah Umar, udah orang lain alah, jangan kita. Mau ngambil seoseran, setetes, 2 tetes, kalau bukan haknya nggak berani. Tuh Khalifah Umar. Ini namanya apa? Disebut dengan kemutawarian, kehati-hatian. Masya Allah. Betapa jauhnya kita dengan Rasulullah, betapa jauhnya kita dengan para khalifah, betapa jauhnya kita dengan para as-salafus salih. Ya, paling tidak ayo kita bersemangat. Kita hindari yang subhat-subhat, makanan-makanan, minuman-minuman. Pernah suatu saat istrinya Khalifah Umar ini, dia hutang uang 1 dirham atau 1 dinar, dia belikan minyak wangi. Nah, kemudian minyak wangi ini dihadiahkan kepada salah satu ratu di Rom sana.
hadiahkan ke sana, dikirim ke sana. Karena setelah sampai di sana oleh ratu Rum ini, saking terkesannya karena mereka sudah ditaklukkan kan, sudah kalah dengan pasukan Islam. Karena seneng istrinya, istilahnya rajanya orang Islam ngirim minyak wangi 1 botol. Itu pun utang istrinya. Utang uangnya untuk beli minyak wangi. Karena kasih hadiah, terus akhirnya botol itu dituangkan diisi berlian oleh ratu mana? Ratu Romawi, Ratu Rum. Isi berlian mahal. Kirim ke Madinah, sampailah di istri siapa? Khalifah Umar. Apa kata Khalifah Umar setelah mendengar itu? Setelah diceritakan, kembalikan hartamu itu, berlianmu itu ke Baitul Malil Muslimin. Suruh ke Baitul Mal. Itu contoh bagaimana mutawariknya. Karena apa? Karena yang dipikirkan itu, saudaraku, itu masalah halal haram. Kalau sudah mencapai syubhat, orang yang imannya tinggi ditinggalkan syubhat itu. Karena apa? Karena takut dengan barang haram. Kalau sudah barang haram yang dimakan, apa kata Rasulullah? Innahu la yarbu lahmun min suhtin illa kanatin naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh karena barang haram, maka nerakalah yang paling berhak untuk makan daging itu. Daging siapapun, yang bos, yang orang biasa, orang kaya, orang terpandang, orang miskin, kalau sudah makan barang haram, yang paling berhak untuk daging itu adalah apa? Kata Rasulullah, api neraka, waliyadzubillah. Ini contoh bagaimana kehati-hatian menghadapi apa? Syubhat. Maka tazkir, peringatan pertama untuk saudaraku semua, marilah kita belajar agama dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi jelas mana-mana yang halal, mana-mana yang haram. Loh, saya sudah tua, saya sudah sibuk. Bukankah Rasulullah mendapatkan wahyu sudah tua? Umur berapa? Rasulullah mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Yang di depan-depan saya ini insya Allah belum sampai 40 tahun. Cuman anaknya sudah 7. Jadi alasan jadinya. Sekarang mau cari ilmu itu alhamdulillah mudah sekali. Anda buka YouTube, Anda buka, enak sekali cari guru. Cuman bedanya kalau datang ke majelis ilmu dengan buka YouTube pasti beda. Karena majelis ilmu apalagi masjid seperti ini, Allah menurunkan apa? Menuangkan rahmatnya, menuangkan barokahnya, itu pasti beda. Apalagi kalau hanya di rumah buka YouTube sambil bantalnya tebal, miring di bantal, buka dulu aja 5 menit habis sudah mimpi ilmu. Tapi yang jelas sekarang mudah. Ayo kita semangat mencari ilmu. Ya, karena Islam kita, agama kita itu ilmu, ilmiah agama kita itu, bukan ikut-ikutan. Kalau agama ikut-ikutan itu agamanya orang jahiliyah. Kalau Islam ini dilarang ikut-ikutan saja. Kalau ikut orang ahli ilmu boleh, tapi kalau hanya ikut-ikutan tidak jelas, itu bukan ajaran Islam. Kalau Islam itu ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu itu wajib. Utlibul ilma walau kana bisin. Walaupun ada di negeri Cina, padahal waktu itu Cina belum ada. Walaupun di tempat yang jauh. Minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak kamu digendongan sampai kamu masuk liang lahat. Semangatlah saudaraku, supaya kita enggak masuk ke dalam apa? Ke dalam jurang subhat. Kalau sudah masuk ke situ enggak terasa, saudara. Yang haram diembat saja, yang tidak halal diambil, yang najis dia enggak tahu, enggak ngerti hukum. Nah, ini kekeliruan kita jika kita tidak punya semangat mencari ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita semua waktu itu para sahabat, agama itu sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan
wa adla, sudah benar, sudah adil. Bahkan Rasulullah mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda. Kata Rasulullah, sungguh aku sudah meninggalkan kalian semua atas sesuatu yang sangat jelas, sangat terang. 'Alal bayda lailuha kanahariha. Sampai Nabi mengatakan, malamnya terang itu seperti siangnya. Siang dan malam terang sekali, ibarat tidak ada kegelapan dalam agama. Tidak ada syubhat sebenarnya. Rasulullah sudah menerangkan segalanya yang diperlukan oleh umat ini. La yazighu anha ba'di illa halik, kata Rasulullah. Tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah terang itu setelahku kecuali orang yang celaka. Nah, bagaimana kita supaya tahu? Belajar dan belajar. Kata firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Jadi dakwahnya Nabi itu adalah dakwah yang basirah. Basirah itu sangat jelas, gamblang. Nah, maka dari itu satu semangat, terutama yang muda-muda, yang masih kuat, yang masih punya kesempatan, ya. Tua pun juga nggak kita kendon-kendonin, semangat, ya. Semangat mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian-kajian, ya. Saya punya punya guru di Masjidil Haram itu yang saya ingat, salah satu guru baru wafat kemarin, meninggal kemarin. Umurnya 90, lahirnya tahun 23 itu. 23 itu berarti berapa? Pakai ya, 90 sekian. 90 lebih umurnya, baru wafat kemarin. Yang guru usul fikih kami waktu di Mustawa 1, ya, di tingkat 1 di universitas atau kelas Ali di Masjidil Haram itu, umurnya 71 tahun, guru usul fikih. Masya Allah, jelaskan jelas, gamblang. Umurnya sudah 71. Salah satu guru kami cerita, dulu ada, ya, orang baru belajar, mulainya belajar itu 40 tahun. Belajar sampai 20 tahun. Berapa? 60. Terus ngajar 20 tahun. Dari 60 sampai 80 baru meninggal. Nah, itu kenikmatan luar biasa. Jadi tidak ada istilah terlambat, khususnya bagi yang masih muda. Belajarlah. Umpama sudah betul-betul tidak punya kesempatan untuk belajar, sibuk betul, sudah sepuh betul, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak ana nyantole blas, sing apal muk Fatihah tok. Liyane gak apal-apal, ya. Nah, itulah sekarang untuk umumnya maka harus bergantung kepada ulama. Bergantung kepada ulama. Khususnya masalah syubhat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mustabihat." Perkara halal itu sudah sangat jelas. Yang haram itu juga sangat jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada masalah-masalah yang syubhat. Ini halal apa haram? La ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak mayoritas manusia tidak ngerti hukumnya. Yang ngerti siapa? Yang ngerti para ulama, warrasikhuna minal ilmi, orang-orang yang rasikh, yang dalam agamanya, itu yang mengetahui. La ya'lamuha illallah warrasikhuna minal ilmi. Ini. Maka di sini Rasulullah mengingatkan untuk masalah syubhat ini supaya dekat dengan ulama. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini Rasul mengingatkan, siapa yang tidak hati-hati, syubhat tetap dilanggar, diterjang. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sudah bisa pastikan orang yang masuk ke syubhat-syubhat maka dia akan menerjang yang haram-haram. Seperti gambarannya orang mengembala di dekat daerah larangan. Gak boleh masuk ke sini, tapi ngembalanya di situ, di dekat situ. Namanya kambingnya banyak, ya satu melompat, akhirnya melompat semua ke daerah larangan karena rumputnya itu rumput yang sudah subur, sudah bagus. Itu Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Orang kalau sudah terjang itu syubhat-syubhat,
maka dia akan menerjang, bisa dipastikan dia menerjang yang haram-haram. Maka supaya, kata Rasulullah, supaya mendekat kepada para ulama, mendekat kepada para ulama, jangan sampai salah. Ini tadi contoh keharaman dalam masalah makanan. Dalam masalah makanan, minuman. Karena Islam ini punya aturan dalam bermuamalah, ini riba apa bukan. Sekarang itu banyak sekali jenisnya bisnis yang kadang-kadang judulnya itu depannya itu syariat, syar'i judulnya. Setelah diteliti belakang riba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang ngatasnamakan ustadz, ngatasnamakan kiai, ngatasnamakan usaha bersama dan lain-lain, usaha untuk kemaslahatan umat. Belakangnya ternyata ada transaksi halal haram, transaksi yang haram, transaksi yang merugikan, transaksi yang riba. Nggak ngerti di situ. Kenapa? Karena terbatas ilmunya dan tidak mau bertanya dekat dengan para ulama. Maka para ulama mengingatkan, kalau syubhat dalam masalah makan, minum dan lain-lain dan sejenisnya itu sik mayak-mayak. Tapi kalau syubhatnya sudah berkenaan dengan masalah akidah, masalah ibadah kepada Allah, bahaya sudah. Bahaya sekali. Bahaya banget. Pernah ada seorang dari Irak zaman Khalifah Umar datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah, katanya ingin bertanya tentang dua ayat Al-Quran yang dianggap ta'arud, kontradiksi. Di surat Ar-Rahman, fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Pada hari kiamat tidak ada manusia jin yang ditanya tentang dosanya. Dalam ayat lain, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Rabb kamu Muhammad, kami akan menanyai sungguh mereka semuanya pada hari kiamat. Dia datang dari Irak, katanya ingin ilmu, tapi dia sebar itu syubhat di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian. Dia pura-pura bertanya, ya, pura-pura bertanya, bagaimana saudaraku, Al-Quran katanya dari Allah, kenapa ini ada yang kontradiksi? Quran ini benar apa enggak? Kita betul ditanya apa enggak hari kiamat? Akhirnya umumnya orang mikir juga, nggak ya, ayat di sini katanya nggak ada yang ditanya, di sini Allah bersumpah bertanya, berarti Quran ini nggak benar nih. Quran ini kayaknya bukan dari Allah, masa ada yang tidak konsisten, tidak sejalan, bertentangan, padahal sama-sama dalam Al-Quran. Dia datang di pasar-pasar, akhirnya kepegang, dia dibawa ke Khalifah Umar, terus ditanya tentang masalah ini. Khalifah Umar, kamu datang ke sini mau apa? Dari Irak. Saya datang ke sini mau bertanya. Bertanya apa? Tentang apa? Banyak khalifah yang saya masih ragu, syubhat. Ada syubhat pada saya. Apa itu? Salah satu ini yang dia sebutkan. Ini dua ayat ini bertentangan. Bertentangan, kata Khalifah Umar, saya jawab semua pertanyaan kamu. Ayat ini di hari kiamat itu nanti kita akan menjumpai masa yang sangat panjang, ya. Bahkan li fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kamu tahu hari kiamat nanti itu 50.000 tahun. Nah, di hari kiamat itu ada tempat-tempat tertentu, ya. Pada saat manusia itu tidak ditanya, di situ adalah tempat di mana Allah menjatuhkan, mentaubih orang-orang yang melakukan pelanggaran. Gak ada yang ditanya, langsung istilahnya langsung disalahkan. Kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, untuk menjatuhkan, dia taubih namanya. Di tempat berikutnya, tempat yang lain, pada hari hisaban, ya mesti ditanya, kenapa kamu mengamalkan ini, di mana kamu, dari mana kamu dapat ilmu ini, kenapa kamu hari ini mengamalkan ini, ya mesti. Artinya ada tempatnya masing-masing. Akhirnya apa? Khalifah mengatakan, kamu betul kesini dari jauh-jauh dari Irak, ingin bertanya masalah syubhat-syubhat ini supaya lepas, supaya tidak ada di benak kamu lagi. Iya betul. Kenapa kamu ke pasar-pasar?
Kenapa kamu nggak bertanya kepada saya, kepada Utsman, kepada Ali, kepada ulama-ulama yang lain, Abdullah bin Mas'ud? Kenapa kamu ke pasar-pasar? Berarti kamu datang sengaja untuk menyebar syubhat yang ada di pikiran kamu, untuk memfitnah manusia. Akhirnya apa? Oleh Khalifah Umar suruh nyambuk orang ini. Khalifah Umar itu punya cambukan-cambukan memberikan pelajaran. Cambuk, kepalanya pakai serban, buka serbannya, pukul kepalanya juga. Setelah itu apa namanya, karomahnya Khalifah Umar ya. Setelah dia dicambuk itu ditanya, bagaimana, masih tersisa subat-subat di kepalamu? Katanya dia, sudah habis Khalifah Umar. Saya sudah terang, sudah jelas sekali. Sampai pada zaman fitnah, dia itu ketika munculnya Khawarij itu pemberontak dalam Islam yang membunuh para khalifah, membunuh orang-orang Islam. Dia nggak pernah terpengaruh. Ketika dipengaruhi oleh Khawarij untuk berontak, dia bilang, saya syubhatnya sudah hilang. Allah menyelamatkan saya lewat tangan Khalifah Umar, karena dicambuk itu tadi. Itu ingat terus dengan syubhat-syubhat, dia sudah tidak mau lagi. Inilah yang kita katakan Bapak Ibu, malam ini kita berusaha jangan sampai ketempatan yang namanya apa? Syubhat, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas dalam agama ini, bahaya. Apakah seperti ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terjadi. Contoh syubhat dalam masalah kesyirikan. Masalah kesyirikan. Saya nerangkan tadi, Abu Jahal dan teman-teman itu orang Arab. Bahasa Arabnya fasih itu. Yakin badan? Orang Arab tuh kecil-kecil harus bisa bahasa Arab. Ngelindurnya aja bahasa Arab. Memang asli orang Arab. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Tidak ada yang gak jelas Al-Quran kalau dibacakan kepada mereka. Itu. Kenapa mereka bertahan? Di samping itu mereka itu keturunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ismail, dan syariat Nabi Ibrahim itu masih ada sisa-sisanya, seperti haji, umrah, amanat, bisa dipercaya, menjaga kemuliaan Ka'bah, itu ada semua syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi masih melakukan kesyirikan. Maksud saya gini, kalau orang Indonesia, orang Jawa, orang ngerti cara Arab blas, misalkan umpama melakukan kesyirikan kepada Allah, kalau boleh diomong si maya-maya, apa ya, masih mending, karena pancen blas gak ngerti bahasa Arab, apalagi gak pernah mendengar Quran. Lah ini orang Arab, bukan orang biasa, tokoh dan sering mendengarkan Quran, tapi kenapa melakukan kesyirikan? Jawabannya karena di pikirannya ada syubhat. Ada syubhat, ada masalah yang dia yakini benar tapi itu salah. Itu super syubhat namanya. Masalah itu salah tapi dia yakini benar. Bagaimana kalau ditanya mereka tentang menyembah patung-patung yang namanya patung Uzza, kemudian patung Lata yang asalnya kuburan. Lata itu kuburan orang soleh, namanya Allat, tukang sodakoh, tukang beri makanan orang haji. Ketika Allat ini meninggal, mati, diziarahi kuburannya. Kalau sekarang namanya wisata religi. Hati-hati nih ya. Hati-hati. Ke kuburan tokoh wali namanya Lata. Ya. Nah, zaman itu diagungkan sekali. Karena ini terkenal, lama-lama tawaf di kuburannya. Nih mulai nih, lama-lama iktikaf di kuburannya. Harusnya apa? Tawaf itu di mana? Di Baitullah, itu tawaf. Iktikaf harusnya tempatnya di masjid apa ini? Ar-Rahmah, masjid namanya, wa antum akifuna fil masajid. Enggak ada wa antum akifuna fil kubur. Nah, itu akhirnya apa? Lama-lama setan menggoda, menyesatkan, ya. Akhirnya batu yang persegi 4 di atas kuburan itu lama-lama disujudi, dirukui, dimintai. Ini
Bagaimana kalau ditanya? Ini yang saya katakan syubhat. Saya mendalami ayat ini, Masya Allah. Ya, betapa mereka tokoh, betapa mereka ada yang ahli syair, ada yang ahli orang yang cerdas sekali, orang Quraisy itu. Banyak yang cerdas itu. Berarti Abu Jahal itu Abul Hakam, nggak main-main itu, orang yang punya keahlian hikmah, berhikmah apa? Menurut mereka. Nah. Mau diadani dulu? Monggo. Nah, tayyib. Tokoh, ya. Kenapa kok sampai kalau kita yang Muslim yang bertauhid kan sudah mikir kok cetek mentau pikirannya. Jangan bilang begitu. Di sana karena ada syubhat di pikirannya itu. Bukan karena mereka bodoh, EQ-nya rendah, nggak bisa mikir, bukan. Karena ada doktrin, doktrin syubhat di situ. Coba kalau mereka ditanya, kenapa kamu sembah patung ini? Apa yang mereka katakan? Haulai syufa'auna indallah. Kata, Masya Allah, mantap. Dalil itu bahasa Arab itu, ya. Kalau orang Jawa dengar bahasa Arab itu wabeh dalil, sampai lihat sepak bola di Saudi itu, dia ikut orang-orang kontrak itu loh. Wah, di sini Islami semua. Kenapa Mas? Di lapangan dalil kabeh. Dalil kabeh itu bahasa Arab Mas, itu dalil bahasa Arab. Kalau kita ambil ya, Masya Allah. Mereka katakan, saya rukuk sujud kepada patung ini karena ini nanti menjadi penolong kami di sisi Allah. Lah masih kenal Allah lah saudara. Masih Allah yang dituju. Tapi dia yakini ini bisa menolong. Akhirnya apa? Rukuk, sujud dan minta kepada patung ini. Dibagikan ibadah yang seharusnya untuk Allah. Yang paling dalam lagi dia katakan, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, itu. Kami tidak menyembah, tidak sujud kepada patung-patung ini kecuali tujuan kami supaya kami bisa didekatkan oleh patung-patung ini kepada Allah. Lah coba, kalau kita baca kayak ikhlas ya. Bapak Ibu, kayak ikhlas, kayak Allah yang dituju. Tapi dia bagikan ibadah kepada patung. Masya Allah. Itu musuh Rasulullah, itulah yang berperang dengan Rasulullah. Itulah yang ditumpas kesyirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu terjadi? Syubhat di pikirannya. Dari mana syubhat itu dapat? Doktrin turun temurun dari orang tua. Nah ini, makanya ini penutupnya nanti saya kasih tahu ini. Saya ngalami perlu curhat walaupun sedikit. Taib, kalau mau diadani dulu. Monggo silakan. Setelah adzan kita lanjutkan kurang lebih 10 menit. أشهد أن لا إله
Kita tambahi kurang lebih 10 menit ya. Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, penting sekali untuk kita ketahui pemikiran mendasar ini dari para ulama. Kita diingatkan, jangan ada syubhat, bahaya. Dalam bab akidah harus jelas. Karena kalau kita terdapat syubhat, ketidakjelasan, bahaya bab akidah ini. Apalagi bicara tauhid. Seperti ini tadi, kalau orang awam mikir dijawab begitu, katut. Kenapa sampean kok minta tolong kepada penghuni, misalkan penghuni gua ini? Loh, sampean nggak tahu, saya itu niatnya baik. Saya niatnya baik, saya sebenarnya nggak langsung minta sama ini. Saya hanya mendekat ke sini, ya sungkem dengan konsentrasi penuh, takzim, bertapa. Habis itu saya ditolong oleh orang penghuni di sini, didekatkan kepada Allah, kabulkan. Allah yang disebut, saudara. Bahkan akhir-akhir ini tidak hanya itu, hanya orang bertapa Muslim, bahkan mohon maaf Ustadz, bertapa di pinggir laut, bertapa di bawah pohon besar, bertapa di sebuah gua dengan alasan sebagaimana Rasulullah di gua Hira. Itu sebelum Nabi mendapatkan wahyu, namanya menyepi di gua Hira itu. Setelah Nabi dapatkan wahyu, Nabi disuruh menyepi di mana? Di masjid. Suruh itikaf di masjid, bukan di gua lagi. Salah memahami. Akhirnya apa yang datang? Siapa? Jin yang datang. Jin juga ngerti bahwa ini ustadz ahli bahasa Arab nih. Jinnya datang berbahasa Arab, ya, ngaku malaikat Jibril. Terjadi saudara. Apa yang diperintahkan? Baca Fatihah. Ya Abdullah, iqra Fatihatul Kitab. Ini yang cerita kepada saya yang ngalami di masa jahiliyah dia. Di masa dia belum sadar. Suruh baca Fatihah. Sudah itu fawalli wajhaka ilal yamin, kamu toleh ke kanan. Sa'atika ana Jibril is'al ma syi'ta. Lah ini penutupnya nih. Penutupnya. Saya akan datang kepada kamu, saya Jibril, silahkan kamu mau minta apa. Lah padahal minta itu berdoa. Berdoa itu hanya kepada Allah. Ketika dia minta kepada selain Allah yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, apa hukumnya? Syirik, habis dah. Agamanya habis sudah. Bahaya saudara, bahaya. Maka syubhat ini harus hilang dari diri kita. Bahkan para ulama mencatat timbulnya mukhalafah lis sunnah, menyelisihi sunnah Nabi. Timbulnya tambahan-tambahan dalam agama ini yang dinamakan dengan bid'ah, itu banyak berasal dari syubhat. Syubhat itu kenapa terjadi? Saya sebutkan tadi 4 tadi. Karena dia tidak mau tanya kepada ulama, karena dia salah mengartikan dalil, karena dia terbatas ilmunya, karena dia kurang hati-hati, itu penyebabnya. Sehingga timbul tambahan-tambahan. Kalau para ulama mencatat diantaranya begini, kalau ini tokoh orang yang betul mengerti agama, ada yang salah begini. Diantaranya kesalahannya itu menilai sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Siapa yang membuat sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang mengamalkan. Kalau yang ikut tuh 1000, 2000 orang, dia dapat pahala. Akhirnya apa? Dia bikin cara-cara ibadah baru, kalau ditanya niat saya baik. Loh, ini bahaya ini. Timbulnya bid'ah yang banyak karena ini. Mengira bahwa semua yang baik menurut benak dia itu bisa dimasukkan dalam agama sehingga diikuti orang banyak, perasaan dia dapat pahala. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, amal itu akan ditolak. Hati-hati di sini. Orang kepleset. Ada yang kepleset dengan sabdanya Khalifah Umar di dalam Sahih Bukhari.
Khalifah Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadih. Sebaik-baiknya bid'ah ini dia. Oh, berarti bid'ah ada yang baik. Jadi begitu jadinya. Jadi salah dia memahami, padahal Khalifah Umar yang dimaksud oleh Khalifah Umar itu bukan bid'ah yang hakiki, tidak ada contoh dari zaman Nabi, bukan. Salat tarawih berjamaah itu sudah ada contohnya sejak zaman Nabi. Nabi melakukan 3 hari 3 malam. Karena Nabi khawatir diwajibkan, akhirnya apa? Nabi tidak keluar lagi. Tapi zaman Khalifah Umar dihidupkan lagi. Setelah mereka tidak tercerai-berai lagi dalam satu masjid, imamnya ahli Quran, Khalifah Umar melihat ni'matul bid'atu hadhi. Ini sebaik-baiknya bid'ah ini. Bukan bid'ah hakiki, itu hanya lughawi saja secara bahasa. Karena apa? Karena zaman Nabi ada. Nabi pernah melakukan itu. Sedangkan bid'ah yang hakiki itu Nabi betul-betul tidak melakukan. Dan tidak ada peluang, tidak ada dalil am, dalil khas, tidak ada semua. Nah ini kadang-kadang keplesetnya itu karena ini tadi salah dalam mengartikan dalil. Maka hati-hati, kembalilah kepada ulama, ikuti as-salafus saleh, buka kitab-kitab para a'immah yang zaman dulu yang masih murni betul, dibuka. Kalau Anda ahli ilmu, kalau Anda ustadz, buka semuanya, dibaca yang benar, dipahami yang benar. Saya sedikit curhat, 35 tahun saya hidup berada di dalam syubhat. Kenapa? Apa sebabnya? Salah dalam mengartikan dalil. Bapak Ibu sudah tahu ya cerita saya ya. Kalau sampean lihat podcast saya dengan Ustadz Rifki, ya itu jelas di sini. 35 tahun Bapak Ibu, sampai saya kurang lebih umur 35 tahun berada di sebuah golongan di mana golongan ini didoktrin atau terdoktrin atau termotivasi dengan dalil-dalil yang pengertiannya salah. Saya contohkan, man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa memiliki imam, maka dia mati jahiliyah. Wah ini dah. Mereka artikan mati jahiliyah, mati seperti Abu Jahal. Wah itu satu. Jahiliyah kayak Abu Jahal. Berarti mati kafir, kekal di dalam neraka. Akhirnya nyari yang sudah di dalam, karena sudah punya imam, ada imamnya itu. Udah mantap, wah surga, udah surga pasti udah. Udah tenang udah, Arab lapo wis rapopo wis bebas, yang penting 2 imam. Pokoknya aku gak jahiliyah. Satu, itu subhat luar biasa saudara. Lagi, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati di lehernya tidak ada tali bai'at dengan imam, maka mati jahiliyah. Kena lagi teng, punya imam tanpa berbaiat kepada imam, berjanji taat kepada imam, salaman, bayak tuka, maka mati jahiliyah. Takut saudara. Mati jahiliyah kayak Abu Jahal, mati masuk neraka kekal. Tidak ada gunanya kamu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sampai dengkulmu elek, sampai batukmu apa mbiyen bahasanya? Batukmu ngapal. Nguak biuk sampah ilang. Wah, saudara, sehingga apa? Mudah takut. Anaknya baru lahir cenger, langsung dibaiatkan saudara. Dibawa dibaiatkan atau diwakilkan, saking takutnya. Saking takutnya. Kenapa itu terjadi? Karena salah memahami dalil. Setelah kita buka, setelah saya berguru ke Mekah, kita buka kitab-kitab para ulama, Masya Allah, cetek menil muku ingin. Padahal imam yang dimaksud itu adalah imam penguasa, pemerintah. Kalau di negara Islam namanya khalifah, kemudian mati jahiliyahnya itu bukan mati kafir. Maksudnya mati dalam keadaan dia melanggar, dalam keadaan dia berpecah belah, sebagaimana orang jahiliyah akan timbul keonaran karena perebutan kekuasaan, nggak ada penguasanya. Begitu yang juga yang baiat, malah artinya itu siapa yang memberontak, narik kekuasaan dan lain-lain, maka dia mati jahiliyah, mati dalam keadaan perpecahan, dalam keadaan melanggar. Seperti itu artinya.
Masya Allah, bertahun-tahun tanamkan. Akhirnya apa? Taatnya luar biasa saudara kepada imam. Udah nggak mikir ayat, nggak mikir hadis secara umum itu. Pokoknya datang dari pusat. Kalau mereka katakan pusat, ini dekat sini, pusat. Lurus sampean ke situ. Towing gitu. Saya di situ 35 tahun. Baru sadarnya di Mekah tahun 2000-an ke atas sampai 2010. Baru sadar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti betul-betul tertutup. Itu pikiran itu baru saya sebut 2 ya. Kalau sebut semuanya sampai jam berapa? Sampai subuh ini nanti. Itu contoh terdoktrin. Doktrin lagi, siapa yang keluar dari jamaah ini, dari jamaah kita murtad. Wah, takut saudara. Makanya sekarang yang keluar itu tokoh-tokoh ribuan orang sana gueker murtad, murtadin gitu. Apa dalilnya? Anda mengetahui dalil yang dipakai oleh kita oleh kiai semua itu. Katakan la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya orang Islam yang sudah bersyahadat kecuali dengan 3 masalah. 1, an-nafsu bin nafsi, qisas. 2, as-sayyibuz zani, yang berzina, muhsan. 3, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Itu yang mereka ambil. At-tariku lidini maknanya meninggalkan agama, enggak begitu diperhatikan. Ini enggak penting. Yang penting al-mufariqu lil jamaah, faraqal jamaah, mereka bahasnya begitu. Memisai jamaah kita, ditambahi kita. Nah ini dia. Orang awam nggak ngerti di situ ada kitanya apa enggak. Jamaah yang dimaksud di situ oleh Rasulullah apa nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya memisai kita orang jamaah. Berarti ini murtad, halal darahnya, halal hartanya. Loh itu saudara. Takfir. Yani mengkafirkan semua golongan di luar mereka. Ini yang terjadi. Ini saya kurang lebih 35 tahun. 50 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau boleh dirjak begitu, tapi di balik itu tetap bersyukur, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu saudaraku sekalian, bersyukurlah kalau Anda tidak ketempatan namanya syubhat. Syubhat salah memahami dalil itu, Masya Allah, betul-betul tertipu kita. Betul-betul jauh dari kebenaran. Bagaimana Rasulullah menjamin orang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hati, bertauhid kepada Allah. Jangankan dia sudah ngerjakan semuanya 5 rukun Islam, baru begitu terus mati itu loh bisa masuk surga. Kalau ini dibalik, kalau tidak berimam, tidak berbaiat, tidak bergabung, apapun yang dilakukan gak ada yang sah semuanya. Semua tetap kafir, tetap orang jahiliyah, tetap neraka, tetap kekal. Nah ini tambahan sedikit. Itu curhat apa itu? Itu contoh nyata. Barangkali di luar golongan saya yang dulu itu ada yang seperti ini, berarti ya sama itu dalam kondisi keadaan syubhat. Maka berusahalah tadi, belajarlah yang sungguh-sungguh, dekat dengan ulama yang betul-betul ngerti agama. Mohon kepada Allah agar tidak tergelincir dalam yang namanya syubhat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fa insyaallah kajian kita untuk setelah maghrib cukup karena sudah adzan, dan ini juga akan dilanjutkan kajian selanjutnya. Ada saya habis sisa masih ada kajian online. Semoga Allah memberikan kita semua berkah dalam pertemuan ini. Insyaallah disambung di waktu yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.